قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, semakin banyak saja orang-orang yang berjualan cerita-cerita khurafat untuk membodohi umat kaum muslimin. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas video tentang sekumpul yang gemar sekali menyebarkan cerita-cerita khurafat, dan yang paling masyhur itu cerita sekumpul yang ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, katanya Nabi Muhammad SAW itu keluar dari kuburan. Jadi ketika sekumpul berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, kuburannya berguncang. Kemudian setelah berguncang, Rasulullah SAW keluar dari kuburan, kemudian dipeluk, dicium oleh sekumpul. Kemudian di riwayat lain dikatakan, kemudian Nabi Muhammad SAW setelah keluar dari kuburan mencium lututnya sekumpul. Ini tentu cerita-cerita yang jelas-jelas cerita dusta kaum muslimin. Cerita yang gak ada faedahnya sama sekali. Cerita yang hanya bertujuan untuk mengangkat nama sekumpul. Jadi cerita itu kan gak ada faedahnya, kecuali untuk memframing bahwa sekumpul itu benar-benar waliullah. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad SAW sampai keluar dari kuburan hanya untuk mencium kaki sekumpul. Setelah mencium kaki sekumpul, balik ke kuburan lagi. Coba. Faedahnya apa coba? Faedahnya cuma untuk memframing bahwa sekumpul itu wali. Cuma itu tok kaum muslimin. Nggak ada faedah lain. Nggak ada faedah sama sekali. Dan ternyata kaum muslimin, bukan hanya sekumpul saja yang hobi cerita-cerita khurafat yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan derajat serta martabatnya. Ternyata para kabib Ba'alawi, ini juga seperti itu juga kaum muslimin. Dan kalau tidak salah, memang sekumpul itu juga mengklaim bagian dari para kabib Ba'alawi. Coba kaum muslimin, di sini ada video, dua video dari kabib Ba'alawi yang bercerita tentang ada seorang kabib Ba'alawi yang dia berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba kuburannya terbelah kaum muslimin. Dan setelah itu tangan Nabi Muhammad SAW itu keluar dari kuburan, disaksikan oleh 20.000 orang kaum muslimin. Coba, ini apa enggak kedustaan yang nyata kaum muslimin? Coba kita simak videonya kaum muslimin. Si Ahmad Ar-Rifai itu pernah ziarah makamnya Rasulullah, diberikan kemuliaan oleh Allah untuk apa? Bisa salaman dengan Rasulullah. Keluar tangannya Rasulullah dari astana Gusti Kanjeng Nabi, keluar cium, disaksikan banyak orang. Ya apa kalau zaman Mak? Sampian mimpi wali aja sudah kayak wali besar. Sampian mimpi ngabes mimpi Rasulullah, sudah kayak Allah. Mimpi itu nggak usah terlalu gembira. Di Yaman itu mimpi itu diberikan, kata orang Yaman, mimpi itu punyanya anak kecil. Mimpi Nabi, mimpi ini itu punyanya. Kaum muslimin, coba tujuan dari cerita-cerita yang seperti ini, tujuannya apa sih kaum muslimin? Kalau bukan hanya untuk mengangkat harkat, derajat, martabat orang yang diklaim sebagai wali, diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu dengan Nabi secara nyata. Tapi dari cerita itu nggak ada faedah sama sekali, nggak ada. Yang ada cuma sebatas orang bisa tahu bahwa siapa namanya tadi, Rifai, si Rifai tadi pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma itu saja, nggak ada faedahnya. Nggak ada pelajaran yang bisa diambil oleh kaum muslimin, nggak ada. Ya.
Ya minimal cerita-cerita tentang bagaimana amalan soleh Rifai, ya. Yang seharusnya kan diceritakan itu kaum muslimin. Ya. Bagaimana amalan soleh Rifai ini, ya. Apakah menjaga sholat 5 waktunya secara maksimal, apakah menjaga ibadah-ibadah sunnahnya secara maksimal, sehingga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara nyata. Ya. Tapi nggak ada cerita yang seperti itu kaum muslimin. Ceritanya hanya sebatas dia wali bertemu dengan Nabi. Cuma itu saja. Dan lucunya, ya, orang ini mengatakan bahwa kalau sekedar mimpi bertemu dengan Nabi, itu kalau bagi orang Yaman, ya itu sesuatu yang hanya diberikan kepada anak-anak, kepada anak-anak kecil. Jadi kalau ada orang yang sudah dewasa, ya bermimpi bertemu dengan Nabi, itu receh lah, ya. Receh. Ya, kalau dewasa itu ya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, ya. Secara langsung kaum muslimin. Tapi nggak ada faedah sama sekali, ya. Coba kaum muslimin, ya. Ini ada satu lagi video dari seorang Mbak Alawi lagi kaum muslimin. Sama, bercerita tentang Rifai ini kaum muslimin, ya. Katanya ketika tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, itu disaksikan oleh berapa? 12.000 atau 20.000 lah, ya. Coba kita lihat videonya dulu kaum muslimin. Benarnya, kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tudabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Kaum muslimin, ya, tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan disaksikan oleh 12.000 orang. Bisa dipercaya cerita yang seperti ini kaum muslimin? Ya, hanya orang-orang yang IQ-nya rendah yang percaya dengan cerita yang seperti ini kaum muslimin. 12.000 orang kaum muslimin, bagaimana mereka bisa menyaksikan tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan? Coba. Apakah di sekitar kuburan Nabi Muhammad SAW ada tribun, tempat duduk, supaya orang itu semuanya bisa melihat ke bawah? 12.000 orang kaum muslimin, ya, diklaim bisa melihat tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan. Dari sini saja kalau orang waras, akalnya sehat, pasti nggak percaya. Pasti nggak percaya. Bagaimana mungkin 12.000 orang berkumpul di sekitar makam Nabi Muhammad SAW dan semuanya melihat tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan? Itu sudah jelas cerita dusta kaum muslimin. Cerita dusta, ya, ya bisa dibayangkan bagaimana desak-desakan mereka melihat tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, ya. Dan sebenarnya yang lebih penting untuk dipikirkan kaum muslimin, faedah dari cerita-cerita yang seperti ini apa? Kan nggak ada faedah sama sekali, ya. Sekumpul ketika mengklaim Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, kemudian dia peluk, dia cium, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencium lututnya. Itu faedahnya apa kaum muslimin? Bukankah lebih baik kalau memang Nabi Muhammad SAW bisa keluar dari kuburan, bisa menampakkan diri kepada 12.000 orang? Bukankah lebih baik Nabi Muhammad SAW betul-betul hadir kepada kaum muslimin, ya? Hadir di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian memberikan ceramah, ya, memberikan penjelasan bagaimana tentang syariat Islam, memberikan penjelasan siapa-siapa yang harus diikuti, ya. Lah kalau cuma sekedar Nabi Muhammad SAW nongol, ya, menampakkan tangannya, yang keluar nyium orang, itu nggak ada faedahnya sama sekali untuk kaum muslimin, ya. Sementara kaum muslimin saat ini sangat butuh akan nasihat, akan arahan dari Nabi Muhammad SAW. Coba lihat,
orang-orang Aswaja pada saat ini, mereka sangat resah dengan adanya orang-orang yang disebut Salafi, yang disebut Wahabi. Ya. Bukankah orang-orang Aswaja yang selama ini mengklaim bahwa para walinya itu bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar? Bahkan ini tadi dikatakan disaksikan oleh 12.000 orang. Ya. Kenapa nggak Nabi Muhammad SAW disuruh datang ke sebuah majelis, ya, kemudian memberikan ceramah supaya jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau memang orang-orang Aswaja menganggap bahwa orang-orang Salafi atau orang Wahabi lah yang sesat, suruh Nabi Muhammad SAW ngomong langsung. Jangan cuma sekedar menampakkan diri, nyium orang, ya, menampakkan tangannya dan sebagainya. Itu nggak ada faedah sama sekali kaum muslimin. Ya, coba kalau memang bisa buktikan, ya, buktikan amalan-amalan kalian yang tidak terima ketika disebut bid'ah, ya, suruh Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan di tengah-tengah kaum muslimin. Bila perlu ketika ada jamaah haji, tuh, ya, wali-wali dari kalangan Aswaja suruh haji serentak, dan pada saat itu suruh Nabi Muhammad SAW hadir dan kemudian memberikan khutbah di tengah-tengah kaum muslimin, ya, untuk menunjukkan bahwasanya Aswaja lah yang benar, ya, Aswaja KW itu yang benar, ya. Coba kalau memang bisa, ya, ini tantangan. Silakan buktikan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.